Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap Tuhan Yesus jemaat-Mu yang hadir. Kau yang memulihkan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membangkitkan Tuhan. Engkau yang Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa daripada Engkau Tuhan berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan menyertai ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat dan kemuliaan kami berikan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang siap katakan hore? Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami tahu setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kami. Amin. Amin. Haleluya. Yeah.
Ibu sudah keluar suaranya memuji nama Tuhan. Haleluya. Pemusik juga sebenarnya boleh sekalian ikut bernyanyi ya. Haleluya. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab kita tahu firman-Nya yang boleh membangkitkan kita setiap hari. Lewat firman-Nya kita akan dikuatkan dalam setiap badai kehidupan, masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin dan percaya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita dan boleh kita lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar setiap penyembahan kami Tuhan manis kau dengar, tapi kami yakin Tuhan lewat setiap pujian kami Tuhan kau disenangkan Tuhan. Bapa yang baik pada pagi hari ini Tuhan, biarkan kami Tuhan boleh memberikan hati kami yang terbaik, boleh ditabur oleh benar firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada, ya Tuhanku, terima kasih. Aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan Yesus.
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar ketika firman-Mu yang ditaburkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan Yesus, berakar dan bertumbuh, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau, Tuhan, mengurapi setiap kami, memberikan urapan-Mu yang luar biasa kepada kami, Tuhan. Kami membuka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pujian tadi, saudara-saudaraku, yang berkata demikian. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Firman Tuhan pagi ini kita buka Amsal, saudara-saudaraku. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, emosional, dan berserah dengan sukacita kepada pemeliharaan Tuhan, saudara-saudaraku. Banyak sekali, saudara-saudaraku, kita lihat orang yang punya banyak uang, punya harta, kekayaan yang berlimpah, tapi tidak bisa bersukacita, tidak bisa berbahagia, tidak bisa bergembira. Sedangkan firman Tuhan tadi mengatakan di Amsal ayat 17, di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita sekarang ini, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita. Sukacita yang kita rasakan itu adalah sukacita di dalam Tuhan, bukan sukacita yang dunia berikan. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur dalam menjalani hidup ini. Apapun juga hidup yang kita jalani, kita harus bersyukur, saudara-saudaraku. Kita jangan mengeluh, tetap jalani hidup ini, saudara-saudaraku. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita pusing memikirkan masalah, memikirkan ini, memikirkan itu, tidak ada habisnya, saudara-saudaraku. Tidak akan ada habisnya. Sedangkan firman Tuhan tadi berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salah satu penyakit autoimun, saudara-saudaraku, itu dibutuhkan apa? Obatnya apa, saudara-saudaraku? Mau tahu apa obatnya kalau autoimun? Hati yang gembira, hati yang sukacita. Tapi kalau orang yang terkena penyakit autoimun, hatinya diliputi rasa sedih, banyak pikiran, banyak masalah, banyak stres, maka penyakit itu akan semakin menjadi-jadi, saudara-saudaraku. Jadi obatnya adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita dalam bekerja, saudara-saudaraku, kita tidak punya semangat, kita malas-malasan, hasilnya tidak akan baik, saudara-saudaraku. Kalau kita bekerja, kita penuh dengan semangat, hasilnya akan luar biasa, saudara-saudaraku. Amin. Jadi saudara-saudaraku, seorang prajurit tadi yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kadang kita pusing memikirkan besok kita mau makan apa ya. Kita tidak punya uang. Dengan apa kita beli lauk, kita beli beras, kita tidak punya uang. Prajurit tadi mengatakan dia tidak memusingkan akan soal-soal penghidupan, saudara-saudaraku. Dia tetap berjuang untuk meraih apa? Meraih kemenangan, saudara-saudaraku. Kita yang hidup di dalam Tuhan, kita harus hidup dengan bersukacita, saudara-saudaraku. Walaupun kehidupan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, saudara-saudaraku. Itu pentingnya, saudara-saudaraku. Kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan,
apapun masalah yang kita hadapi, berat, kecil, itu akan tidak ada artinya saudara-saudaraku bagi kita kalau kita selalu bersyukur. Intinya hidup ini selalu bersyukur saudara-saudaraku. Apapun juga selalu bersyukur. Saat kita dihadapkan dengan sakit penyakit, kita berdoa, kita bersyukur. Saya pernah saudara-saudaraku tahun 2024 kemarin, tiba-tiba perut saya ini sakit, kembung, ditekan, sakit sekali. Saya tidak mengeluh, tapi saya bilang sama anak saya sih, perut bapak ini kalau ditekan sakit. Jadi kalau saya bangun itu kepala tuh pusing kayak putar-putar gitu. Jadi saya sering ke toilet, sering buang air besar. Jadi saya minum obat diare. Kok enggak berhenti juga diarenya, terus-terusan diare. Lalu akhirnya saya lemas. Saya bilang sama anak saya sih bawa bapak ke UGD. Karena kan kebetulan itu masih pagi, jadi nggak ada dokter yang praktek pagi. Adanya kan cuma UGD di rumah sakit. Langsunglah anak saya bawa di situ. Lalu ditangani sama perawat yang ada di UGD. Lalu diambil darah saya. Pas itu kata perawatnya, Pak, bapak kena demam berdarah. Masa saya kena demam berdarah? Saya kan nggak demam, kan hanya perut saya yang mules, yang kembung. Kenapa saya didiagnosa sama perawatnya itu saya demam berdarah? Jadi setelah itu bapak harus dirawat, Pak, nggak bisa pulang. Ya sudah, akhirnya saya dirawat. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ketika saya dirawat, ada 2 dokter yang menangani. Dokter bagian perut sama dokter yang bagian spesialis penyakit dalam. Saya maunya dokter Bayu karena saya langganan, saya kan dokter Bayu. Ternyata saya tidak bisa memilih. Jadi dokter yang lain yang menangani. Jadi singkat cerita, saya dirawat, anak saya yang menjaga saya berdua. Singkat cerita, saya pas di ronsen, perut saya ini sakit. Jadi hasilnya keluar, ternyata perut saya itu banyak gasnya. Banyak sekali gasnya. Gimana cara untuk menghilangkan gas dalam perut ini? Saya susah kentut, maaf saudara-saudaraku, saya susah kentut. Dokter tanya, Bapak ada kentut nggak? Saya bilang nggak ada. Berarti ini gas ini Pak harus dikeluarkan. Kalau gas ini nggak dikeluarkan akan menyebar ke paru-paru, ke jantung, akan efeknya sangat berbahaya sekali. Itu harus segera dikeluarkan, kata dokter yang menangani saya. Caranya gimana dokter untuk mengeluarkan gas dalam perut ini? Yaitu dengan memasukkan selang ke lubang hidung ini sampai ke lambung. Ada berapa senti selangnya masuk. Jadi saya pikir selang masuk ke lubang hidung saya sampai ke paru-paru. Dibius nggak dokter? Oh tidak dibius Pak. Jadi tidak dibius. Wah sakit sekali itu. Kan sakit kan, selang dimasukkan ke lubang hidung sampai tembus ke paru-paru sini. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini jalannya, saya akan lakukan. Jadi anak saya nggak mau, nggak setuju. Jangan Pak, jangan katanya. Kata anak saya jangan. Jadi anak saya diminta untuk tanda tangan sama rumah sakit. Anak saya nggak setuju. Jadi anak saya nangis-nangis. Papa berani Pak, Papa berani. Apapun juga yang terjadi Papa siap gitu. Jadi akhirnya perawatnya bilang, gimana Pak, sudah siap? Siap, saya bilang. Padahal ada juga perasaan takut, gimana ya rasanya selang dimasukkan ke lubang hidung, nggak dibius. Jadi setelah perawat itu datang membawa selang, lalu membawa alat yang untuk penyedotan yang ini yang tadi yang banyak gasnya itu, saya mikir, saya doa sama Tuhan berikan saya kekuatan. Akhirnya Bapak tenang ya, Bapak kepalanya ke atas, Bapak jangan bergerak, Bapak relax, tenang. Jadi akhirnya saya relax, saya tenang, masuklah selang ke lubang hidung saya sampai ke lambung. Jadi saya tidak merasakan sakit sama sekali Pak. Tidak, saya merasakan sakit sama sekali. Padahal selang masuk ke lubang hidung itu kan sakit, tapi saya tidak merasakan sakit sama sekali. Itu ajaibnya Tuhan. Saya hanya berkata-kata dalam hati, Tuhan Yesus, saya siap segalanya. Saya siap. Saya percaya Tuhan memberikan saya kekuatan. Akhirnya selang itu masuk ke lubang hidung saya. Jadi saya tanya sama dokternya, Dok, berapa lama selang ini masuk ke lubang hidung saya? Bisa 2 hari Pak, bisa 3 hari. Astaga, lama sekali. 2 hari, 3 hari. Itu juga saya tidak boleh makan, tidak boleh minum selama selang itu masih ada di lubang hidung saya sampai ke lambung saya. Jadi kata dokter, Bapak puasa ya.
ini paling lambat Pak 24 jam. Kalau seandainya gas yang di dalam lambung Bapak ini tidak keluar, tidak banyak keluar, maka prosesnya itu sampai 2 hari atau 3 hari. Jadi saya doa, Tuhan, perbanyaklah keluarnya gasnya, biar saya tidak menahan sakit seperti ini. Waktu ditusuk memang tidak sakit, karena saya berdoa sama Tuhan, ternyata ditusuk itu mudah masuknya. Jadi perawatnya juga tidak kesulitan. Karena kalau seandainya saya bergerak-gerak, saya berontak-ontak, akan ada efeknya. Selang itu bisa mengenai ke paru-paru saya, bisa mengenai ke jantung. Jadi perawatnya itu bilang, Bapak jangan bergerak ya, Bapak relax ya, tenang ya. Jadi karena saya tenang, saya tidak bergerak, saya bisa menerima selang itu masuk. Akhirnya selang itu masuk dengan mudah, nyus masuk ke dalam. Tapi setelah selang itu masuk di tenggorokan saya ini ada selang. Jadi saya untuk ngomong itu susah, nggak bisa nyangkut selang di sini sama di sini. Jadi anak saya bilang, Pak, Bapak buka mulut, selangnya kelihatan Pak. Anak saya sendiri. Dia nangis dia. Saya bilang nggak apa-apa. Yang saya nggak tahan itu haus, saudaraku. 24 jam itu saya membayangkan mau minum, nggak bisa minum. Selama 24 jam itu saya nggak bisa minum, saya nggak bisa makan. Setelah lewat 24 jam, masuklah dokter. Pas sudah masuk diperiksa, ternyata puji Tuhan saudaraku, gasnya itu keluar penuh, sehingga saya tidak menunggu sampai 2 hari, 3 hari. Ada loh sampai 2 hari, 3 hari. Tapi saya cukup cuma 24 jam selesai. Akhirnya dilepas selang itu, baru saya lega, baru saya plong. Saudara luar biasa. Padahal hati saya itu waktu itu sedih memikirkan sakit penyakit saya apa, kok bisa ditusuk selang di lubang hidung ke paru-paru. Ternyata obatnya saudara-saudaraku apa? Ya ini ayat ini, Amsal ini yang saya ambil. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Jadi saat saya memikirkan sakit saya apa Tuhan, sakit saya apa? Perut saya tekan sakit, apa saya usus buntu atau apa? Jadi saya tanya sama Tuhan, ternyata cuma adanya gas di dalam lambung saya, saudaraku. Kenapa adanya gas di dalam lambung ini? Karena kata dokter, Bapak mungkin minum yang bersoda-soda kayak Sprite, Coca-Cola itu gak boleh. Padahal saya gak minum itu. Mungkin Bapak suka cabai, suka sambal yang pedas-pedas. Memang saya suka sekali makan yang pedas-pedas. Kalau makan gak pakai cabai, itu saya gak nafsu. Gak nafsu sama sekali. Jadi kalau lihat cabai anak saya nyambel tuh, saya lihat itu saya aja menghabiskan semua sambal itu. Jadi anak saya gak kebahagiaan. Jadi boleh dikatakan saya rajanya sambal. Jadi kalau ada di jalan-jalan tuh raja cobek, ayam pedas yang pedas bener, sini kita makan di sini. Jadi akhirnya itulah akibat suka yang makan pedas-pedas, akhirnya di lambung saya dipenuhi gas, hampir sudah naik ke paru-paru. Jika seandainya saya tidak disedot, maka gas itu naik ke paru-paru dan saya susah bernapas. Teman anak saya Cindy punya papa. Ceritanya sama seperti saya, banyak gas di perutnya. Karena dia sudah berumur, sudah 65 tahun, jadi beliau tidak berani dimasukkan selang di hidung. Akhirnya dipanggil Tuhan, saudara-saudaraku, karena terlambat. Karena beliau tidak berani, istrinya tidak berani dimasukkan selang di hidung, dipikirnya sakit. Memang sakit, saudara-saudaraku, memang sakit. Tapi karena saya doa, saya tidak lagi merasakan sakit. Sebenarnya memang sakit, selama dimasukkan di hidung. Jika seandainya cuma dimasukkan segini aja mungkin gak berasa sakitnya, dimasukkan sampai ke sini, sampai ke lambung sini. Ya sakit, jelas sakit. Tapi kenapa saya heran saudara-saudaraku ketika saya bilang, Tuhan Yesus saya berserah kepadamu. Tidak ada lagi saya merasakan sakit itu. Jadi setelah itu dengan mudah perawat itu memasukkan ke hidung ini sampai ke paru-paru, sampai ke lambung sini. Dengan mudah, tidak mengalami kesulitan. Dan perawat itu bilang, Bapak jangan bergerak, Bapak jangan aktif ya Pak. Iya, saya diam aja. Akhirnya ya puji Tuhan, saya sembuh saudara-saudaraku. Sembuhnya ya dengan ayat ini. Kalau saya bersedih memikirkan penyakit saya, memikirkan sakit saya akan tambah parah. Pas saya baca ayat ini, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saya tidak punya semangat hidup saudara-saudaraku saat itu, saya memikir, Tuhan, kalau saya tidak melakukan ini, tidak melakukan penyedotan gas yang di dalam perut saya ini yang sudah penuh,
maka saya akan meninggal, saudara-saudaraku. Saya memikirkan nasib kedua anak saya. Kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak saya? Kan belum berkeluarga mereka. Maka saya tidak punya mama lagi. Saya kan single parent. Tidak punya istri. Sampai sekarang gak laku-laku. Padahal di luar sana banyak yang mau. Tapi saya belum buka hati. Walaupun anak saya sudah beri lampu hijau, tapi saya masih belum buka hati. Itu saudara-saudaraku. Jadi dalam hidup ini, apapun keadaan kita, kita harus bersuka cita. Seperti pujian tadi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah apa? Keringkan tulang. Hati yang gembira. Siapa yang senang? Tuhan senang. Tuhan tidak mau melihat air mata kita. Tuhan tidak mau melihat kesedihan-kesedihan kita. Tuhan maunya kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Punya pengharapan. Jangan kita patah semangat. Jangan kita seperti orang yang tidak punya pengharapan, saudara-saudaraku. Di luar sana, kalau lagi putus asa, akhirnya apa? Melakukan apa, saudara-saudaraku? Loncat dari ketinggian, akhirnya dan meninggal karena putus asa, tidak kuat menahan segala masalah, tidak tahan menghadapi semua masalah, akhirnya bunuh diri. Seperti saya yang kemarin itu saya ceritakan, saya dicerai istri aja, pikiran sudah mau mati bunuh diri, mau tusuk gunting di tangan. Kalau seandainya saya meninggal, anak saya baru umur 2 tahun, gimana nasib anak saya? Mamanya kawin lagi, kasihan kan, anak 2 tahun sudah mamanya kawin lagi, papanya lagi mati bunuh diri. Jadi gimana nasib anak saya? Bodoh kan kalau sampai saya melakukan itu hanya karena masalah itu? Sangat bodoh sekali, saudara-saudaraku. Jadi saya walaupun menghadapi masalah besar, saudara-saudaraku, saya tidak mau larut dalam kesedihan. Seperti yang pernah saya katakan kemarin, bahwa rumah saya itu hangus terbakar. Teman saya bilang, baru 3 hari rumah kamu terbakar, kamu kok bisa tertawa-tawa sekarang, bisa bersuka cita? Teman saya aneh, kenapa katanya? Saya bilang, ngapain saya bersedih-sedih? Ngapain saya berduka cita? Ngapain? Saya harus bersuka cita dan saya harus bersyukur. Apapun keadaannya saya tetap harus bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Jadi apapun keadaan yang kita alami, hari-hari ini saudara-saudaraku tidak semakin baik, saudara-saudaraku. Hari-hari yang kita jalani tidak semakin baik. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, kita punya pengharapan, maka hari-hari sulit yang kita lewat ini akan terasa tidak sulit, saudara-saudaraku. Karena ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita, saudara-saudaraku. Asalkan kita percaya, saudara-saudaraku, percaya bahwa Yesus selalu menyertai setiap langkah kita, menyertai hidup kita, saudara-saudaraku. Kalau sekarang, saudara-saudaraku, banyak demo terjadi di mana-mana. Itu kenapa? Kenapa ada demo? Karena saking sulitnya kehidupan, semua kena pajak. Makan di mall kena pajak, semua kena pajak. Jadi gimana dong kalau semua kena pajak? Cuma kencing aja ya yang gak kena pajak. Kencing kan gratis ya, tapi kalau di mall, tapi kalau di luar bayar. Parkir juga bayar, gak ada yang gratisan di dunia ini. Iya kan, betul enggak? Jadi saudara-saudaraku, kita membuka ayat 2 Timotius ayat 1. 2 Timotius 1 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga
seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama mendapat hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara-saudaraku. Amin, saudara-saudara. Di luar sana banyak sekali kita dapati para penyangkal Yesus. Saudara-saudara mungkin sudah tahu kan, di luar sana kalau kita bicara sedikit saja tentang Yesus, sudah ngamuk-ngamuk, gereja-gereja dilempar batu apa dan sebagainya, dan dilarang ibadah. Banyak sekali penyangkal-penyangkal Kristus. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan sedikit aja langsung marah, langsung ngambek, langsung tidak terima, tidak mau dengar. Banyak sekali saudara-saudaraku. Tapi kita yang beriman kepada Yesus, kita tetap percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara dalam hidup kita, saudara-saudara. Saya berapa kali saudara-saudara didatangi oleh kesaksian Yehova. Dia memberikan pengajaran yang salah. Kalau menurut saya ada pengajaran yang salah, saudara-saudaraku. Dia mencoba mempengaruhi pikiran saya agar saya tidak mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai Allah, tapi sebagai utusan Allah. Dia mencoba mempengaruhi pikiran saya, tapi tidak bisa, tidak berhasil, saudara-saudaraku. Dia seperti orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah sebagai utusan Allah. Saya tidak mau berdebat, tapi saya hanya bilang Yesus itu adalah Allah, tapi kesaksian Yehova bilang itu adalah hanya utusan, saudara-saudaraku. Hanya utusan. Tapi saya tidak menghakimi, saudara-saudaraku. Kita tidak boleh menghakimi siapapun, saudara-saudaraku. Karena penghakiman bukan milik kita. Penghakiman itu adalah miliknya Allah, miliknya Tuhan. Saya pernah, saudara-saudaraku, melayani di sebuah gereja mula-mula. Saya melayani sebagai singer. Saya melihat para singer, saya jadi ingat. Dulu kan pelayanan saya di gereja kan sebagai singer. Jadi saya dipakai menjadi singer. Singkat cerita, saudara-saudaraku, gereja itu mulai bertumbuh dari gereja kecil sampai akhirnya menjadi gereja besar. Lalu suami dari ibu pendeta itu memanggil saya suatu hari, "Pak Bobi, saya mau angkat Pak Bobi jadi diaken." Saya bilang, "Pak, apa bisa status saya udah jadi diaken, Pak? Setahu saya diaken itu kan harus punya istri." "Bisa Pak Bobi, gak apa-apa, saya angkat kamu jadi diaken. Minggu depan kamu nanti pakai jas ya." "Ya Pak, karena saya punya kerinduan untuk melayani, jadi saya lakukan." Tapi setelah saya naik ke atas mimbar, setelah pendeta selesai berkhotbah, teman saya yang diaken bilang, "Pak Bobi, kamu doa ya?" "Iya." Saya selesai doa, selesai ibadah, tiba-tiba ibu gembala itu memanggil saya, "Siapa yang nyuruh kamu tadi doa di depan?" Karena saya rindu ingin melayani Tuhan, saya mau. Karena teman-teman saya yang lain itu kalau lagi doa, dia jarang mau tampil, jarang mau naik ke atas. Selalu saya yang didorong-dorong, "Pak Bobi aja doa, Pak Bobi aja doa." Nah, lalu kata istri pendeta tadi, "Siapa yang nyuruh kamu doa?" Saya bilang, "Saya disuruh bapak itu." "Kamu tahu status kamu apa? Duda kan?" "Iya Bu, kenapa Bu kalau status saya duda?" Maaf ya saudara-saudara, saya tidak menghakimi ibu pendeta ini. Lalu beliau mengatakan dengan tegas, "Status duda kamu tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar, karena status kamu duda." Lalu saya bilang, "Kenapa Bu memangnya kalau status saya duda saya tidak layak melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar? Memangnya dosa apa yang sudah saya lakukan?"
Karena kamu duda, kamu tidak punya istri. Kecuali kalau kamu balikan sama istri kamu. Jadi saya bilang, bagaimana Bu saya bisa balikan sama istri saya? Sedangkan istri saya sudah menikah lagi Bu. Apa saya harus berdoa sama Tuhan? Tuhan, pisahkan istri saya sama suaminya. Kan tidak mungkin, saudara-saudaraku. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, kamu kawin lagi. Punya istri yang baru, berumah tangga lagi. Jadi saya bilang, Bu, saya tidak mungkin kawin Bu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mungkin kawin? Jadi saya jelaskan, perceraian itu kan sudah dilarang Bu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi bagi yang bercerai, di dalam firman Tuhan ada tertulis bahwa status duda saya tidak mungkin punya istri lagi. Jadi ibunya tidak mau tahu. Nanti kalau kamu lama-lama di sini akan menjadi batu sandungan buat jemaat saya. Kalau memang seperti itu penilaian ibu tentang saya mengundurkan diri Bu dari pelayanan di gereja ini. Silakan kamu mengundurkan diri, kata beliau. Itu waktu saya pulang, saya mengucap syukur. Pulang dari gereja itu saya mengucap syukur sama Tuhan, walaupun saya menangis dalam hati. Dalam hati saya menangis, Tuhan, kenapa saya diginikan? Kenapa status duda saya dijadikan masalah dalam pelayanan? Memangnya Tuhan itu melihat status kita kan dalam melayani? Iya, saudara, saya mau nanya, apakah Tuhan itu melihat status kita dalam melayani? Misalnya, status janda tidak boleh berada di atas mimbar, status duda tidak boleh berada di atas mimbar. Apakah Tuhan melihat itu, saudara-saudaraku? Tidak kan? Jadi saudara-saudaraku, waktu saya dibilang seperti itu, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih. Karena sampai hari ini saya kuat bertahan menjadi single parent. Walaupun istri dari pendeta tadi menyarankan kawin lagi. Istri pendeta loh, seharusnya kan dia tahu kebenaran. Loh, kok bisa menyarankan kawin lagi? Di situ saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mengampuni. Saya mengampuni apapun juga yang dikatakan beliau tentang saya, status saya duda, saya akan menjadi batu sandungan buat jemaat. Karena kalau saya berdiri di atas mimbar, saya akan menjadi batu sandungan buat jemaat. Nah, dari situlah saya mulai ada rasa tidak enak kalau saya diminta berkhotbah di depan mimbar seperti ini. Saya kadang merasa kayak tidak enak, saudara-saudara. Apa status saya duda ini? Saya tidak layak melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar. Dan puji Tuhan, Bapak Gembala Sidang yang ada di GBI Sangkakala di Kodoya menghubungi saya, meminta saya khotbah. Jauh loh, saya di Banjarmasin, bisa khotbah di Jakarta, menyeberang laut. Luar biasa kan? Tiba-tiba seorang gembala sidang yang saya tidak kenal sama sekali. Siapa ya? Gembala sidang yang mencet saya minta saya khotbah ini, saya tidak kenal. Lalu saya sharing sama anak saya, Cindy, Papa diminta khotbah. Di mana Pak? Kata anak saya, di Jakarta. Waduh, jauh di Jakarta. Jauh sekali di Jakarta. Gimana sih? Papa mau, Papa terima. Jadi pas sudah itu, kata anak saya, iya Pak, gak apa-apa, kita berangkat aja ke Jakarta. Benar, iya berangkat aja kita ke Jakarta. Tadinya mau anak saya kita bertiga kan, tiba-tiba melihat saya berangkat bertiga anak saya, loh kok saudara-saudara saya jadi kepengen ikut berangkat ke Jakarta juga. Maka kami berangkatlah ke Jakarta satu keluarga. Tapi saya dulu sama anak saya hari Sabtu, lalu saudara-saudara saya, ponakan saya yang lainnya menyusul di hari Selasa. Jadi mereka sekarang ada di Jakarta, kami sekeluarga ada di Jakarta. Ngapain? Liburan, saudara-saudara. Pelayanan sekalian liburan. Dibagi Tuhan bonusnya liburan. Itu pentingnya. Bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat air mata saya, karena rumah saya kan habis kebakar nih. Saya tidak punya tempat tinggal. Ngapain saya meratakan itu? Ngapain saya bersedih? Lebih baik saya bersukacita di dalam Tuhan. Amen. Iya kan, benar saudara? Amin. Maka dari itu saya memberikan kepada saudara-saudara
agar kita selalu bersuka cita. Seperti pujian dari bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Kalau saya tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar, kenapa tiba-tiba Tuhan mengetuk pintu hati Bapak Gembala Sidang yang ada di Gembala yang mengembalakan gereja GBI Sakakala di Kedoya? Kenapa Tuhan mengetuk pintu hati beliau untuk meminta saya khotbah? Jauh loh di Jakarta. Teman saya bilang, Pak Bobi, kamu khotbah di Jakarta, kamu kan di Banjarmasin. Gimana tiketnya? Oh, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang siapkan semuanya. Ternyata benar, Tuhan yang siapkan semuanya. Dari tiket tempat tinggal, Tuhan yang siapkan. Betapa baiknya. Itu artinya Tuhan yang menyertai saya dan anak-anak saya, keluarga saya ke Jakarta. Dilancarkan, padahal lagi demo ya Pak ya. Tanggal 2, tanggal 3 lagi demo. Jadi saya lihat di HP, wah ini Jakarta lagi rusuh, lagi demo, lagi bakar-bakaran. Sedangkan tanggal 7 Pak harus khotbah. Gimana ini? Doa saya sama Tuhan, saya percaya demonya akan berhenti. Saya doa sama Tuhan. Jadi anak saya bilang, Pak, kita lihat sampai tanggal 5 Pak. Kalau demonya berhenti, kita tetap berangkat Pak. Kita jangan mundur. Ya, kita tidak mundur, kita tetap berangkat. Amin. Nah, karena kemarin mau berangkat tanggal 5, anak saya ada doa malam di gereja, kita ada doa malam. Jadi kita sempatkan doa malam, kita berdoa di situ. Karena tanggal 6 baru kita berangkat ke Jakarta, saudara-saudaraku. Sesampainya di Jakarta, Bapak Gembala Sidang Gereja GBI yang di Kedoya ini bilang, Pak, jangan khawatir, anak saya akan jemput Bapak di bandara. Saya padahal tadi bingung, sesampainya di bandara kita menuju ke mana? Karena kan tidak tahu jalanan Jakarta menuju ke mana. Ternyata Bapak beliau mengatakan sama saya bahwa anaknya yang akan menjemput di bandara. Semuanya dipermudah sama Tuhan. Kalau kita mau benar-benar, semuanya Tuhan permudah. Tidak dipersulit, dipermudah semuanya. Kami tiba di Jakarta dalam keadaan baik, dan kota Jakarta juga dalam keadaan aman. Tidak ada lagi demo, saudara-saudaraku. Walaupun mungkin ada demo, tapi demonya tidak anarkis, yang saling bakar-bakaran, saling lempar-lempar batu, apa segala macam. Ternyata inilah cara-cara Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kalau seandainya saya dibilang sama istri pendeta tadi, Bapak tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar, karena status Bapak duda. Kecuali kalau Bapak kawin lagi atau Bapak balikan lagi sama istri. Gimana mau balikan? Istri sudah punya suami yang baru. Masa saya harus doa Tuhan pisahkan dia sama suaminya? Kasihan anak-anaknya lagi. Gimana? Iya kan? Ternyata suaminya meninggal, saudara-saudaraku. Suaminya meninggal. Suami dari istri saya yang kedua ini meninggal, suaminya. Karena ada sakit, saudara-saudara, meninggal di usia yang sangat muda sekali. Jadi istri saya sudah punya anak dari suami yang baru 2, tapi sekarang menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Saya akan naikkan satu pujian, saudara-saudaraku, yang berjudul, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mereka ikut. Enggak. Sini kalau mau maju aja sini. Ini sama Bapak. Ya, foto. Besar anugerah-Mu. Setiap kita layak untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak melihat status kita, Tuhan tidak melihat rupa kita. Kalau manusia melihat rupa, melihat status, tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak melihat status kita, tidak melihat rupa kita. Seperti pujian ini mengatakan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri
menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Saya mau bantu bernyanyi bersama-sama. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
jemaat-jemaat kepada kami. Engkau sendirilah yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, agar kami tetap berpegang, bersandar, berharap sepenuhnya kepada-Mu, dan tetap bersyukur dalam hidup ini, tetap bersyukur. Kami senantiasa selalu bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sungguh dahsyat dan luar biasa kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dari Bapak yang jauh-jauh dari Banjarmasin ya Pak. Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pekerjaan. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya memberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bersuka Tuhan Yesus, karena Kau Allah yang hebat, yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Mari berkati setiap persembahan kami Tuhan. Biar lewat persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kasih mengembala
Makasih buat anugerah sampai jam ini Tuhan. Engkau terus yang berikan kami sukacita. Makasih buat kehadiran-Mu di ibadah kami yang sederhana ini. Kami telah rasakan bahwa Engkau telah mengubah hidup kami, bahwa Engkau telah mengisi hati dan pikiran kami lewat firman-Mu, supaya jalan-jalan kami, jalan penuh sukacita, jalan yang penuh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Kau kirim melayani di tempat ini. Tuhan, Pak Bobi, berkati hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Apapun yang Dia rencanakan dan programkan, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Biarlah langkah-langkah hamba-Mu Engkau terus kembangkan, Engkau terus buat semakin naik membumbung di hadirat Tuhan. Berkati putrinya dan ponakannya, seluruh keluarganya yang sudah datang ke Jakarta. Tuhan menggembalakan kepada rumput yang hijau, dan ketika mereka berencana akan kembali ke Banjarmasin, Tuhan juga yang tibakan di Banjarmasin dengan sehat selamat, dan pelayanannya di Banjarmasin Tuhan buka kalian Tuhan. Biar Kau taruhkan roh pergembalaan di dalam hati hamba-Mu, sehingga dia boleh meraih banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan tidak secara kebetulan Tuhan kami berjumpa dengan hamba-Mu, tapi Kau yang rancangkan, Kau yang programkan, sehingga semuanya Tuhan menjadi indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu sudah melayani song leader, singer, pelayan musik, dan bawa persembahan. Tuhan merendam masa depan mereka menjadi yang lebih cerah, lebih ceria lagi, lebih berdampak lagi, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terus memberkati gereja kami di tempat ini, GBI Kapuk Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan bekerja untuk menambahkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di daerah ini. Kami tahu Tuhan, jika Engkau membuka jalan, tidak ada seorang yang menutup, karena Engkau semuanya melakukannya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Kau terus urapi gembala sidang di tempat ini, Pendem Enos dan Ibu Marlisa sebagai gembala sidang. Taruhkan roh yang berapi-api dan menyala-nyala terus melayani Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami terus menggerakkan bangsa kami Tuhan. Biarlah kesejahteraan bangsa kami Tuhan jamin, dan semua Tuhan penduduk Indonesia merasakan kebaikan Tuhan, dan banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami pada pagi hari ini, kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Pada saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkati.